Baik, perkenalkan nama saya Yun Apniel Wakia dengan NIM 230050080085. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama, kelompok 1 tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antara suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan perdagangan antara pedagang dalam negeri dan di luar Nusantara. Yang kedua itu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi bahasa Indonesia dan fungsi bahasa negara. Yang materi kelompok 2 yaitu ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2003, yaitu variasi bahasa atau ragam bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakainya dan berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ragam bahasa, yaitu ada dua macam, yaitu ragam bahasa dari segi penutur dan ragam bahasa dari segi pemakaian. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Di sini ada 5 macam. Yang pertama, tingkat pendidikan, faktor usia. Yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua faktor usia, yang ketiga jabatan atau profesi, yang keempat bidang yang ditekuni, yang kelima keberagaman dialek, variasi bahasa. Kelompok selanjutnya yaitu diksi. Pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dengan penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan sesuai yang diharapkan oleh penulis. Fungsi diksi. Di sini ada 4 macam fungsi diksi. Yang pertama, dalam membantu pembaca dalam memahami pesan dalam suatu karya sastra. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Yang keempat, hiburan. Jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, diksi berdasarkan makna. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Kelompok selanjutnya yaitu kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide dari pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, kalimat langsung. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Yang keempat, kalimat tunggal. Yang kelima, kalimat majemuk. Yang keenam, kalimat perintah. Yang ketujuh, kalimat berita. Kelompok berikut adalah paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang dibicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan
dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Syarat-syarat paragraf ada 4 macam. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Yang ketiga, kelengkapan atau kompetensi. Yang keempat, urutan atau orderly. Bagian penting paragraf ada 4 macam. Yang pertama, kalimat utama, kalimat penjelas, naratif, paragraf persuasi. Kelompok yang berikut adalah teks mikro dan makro. Pengertian teks mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis yang ada. Yang kedua, pengertian teks makro. Pengertian teks makro adalah genre kompleks atau teks majemuk, yaitu teks yang berwujud dalam campuran dan berbagai jenis teks atau yang bisa digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Jenis-jenis teks makro yaitu yang pertama artikel jurnal, yang kedua berita, yang ketiga buku, yang keempat ulasan buku, yang kelima proposal penelitian, yang keenam laporan penelitian, yang ketujuh laporan praktikum, yang kedelapan artikel ilmiah. Demikian presentasi saya. Jika ada lebihnya itu dari saya.